Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KBB. Kita bincang-bincang. Nah, siang ini kita sedang berada di luar studio. Jarang-jarang loh kita berada di luar studio ya. Jadi kita sedang berada di kediaman sosok musisi ya yang terkenal kemarin dengan lagu hitsnya yang baru itu Saya Suka Soneta. Ya, itu di rumah Kang Caca. Nah, kalau teman-teman mau tahu kenapa sih kita kesini ya, karena kita harus tahu dan kita tuh pengen tahu gitu di sini gimana sih Kang Caca itu memulai karirnya dari bawah sampai atas ya. Sepak terjang apa sih yang dialami oleh Kang Caca itu sampai Kang Caca tuh bisa ada di posisi sekarang itu. Mau tahu kan sahabat KBB? Langsung aja, let's go, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Bang, ini apa? Mau sama Bang Caca. Kebetulan lagi kerja nih. Oh, lagi kerja. Tadi Bang Caca lagi di studio, Bang? Iya, ada di studio. Oh, ada di studio. Oh, studio di mana, Bang? Oh, di atas. Oh, boleh kita ikut ke studionya, Bang? Siap. Oh, siap. Saya antar. Siap, Bang. Sini, Bang, sini, Bang. Ya, masuk. Masuk, Bang, ya. Masuk. Dalam dulu. Bang, ini Bang Caca lagi ngapain nih, Bang? Ini jadi lagu setelah jadi itu, track musik setelah jadi itu sebaiknya diperiksa atau dikontrol lewat seperti ini nih. Nanti gendangnya di mana ada yang belang, misalkan gendang ini ada yang rusak di bagian track sekian, bar sekian. Nanti kita hapus, diputus, ambil dari yang lain, masukin ke sini. Nah, ini enaknya sistem komputer beda lagi. Di zaman dulu masih pakai pita seperempat, yaitu analog lah ya, manual ya. Dulu kalau mau motong begitu harus potong pitanya, baru disambung begitu. Kalau sekarang enggak. Di bagian mana ada yang salah bisa kita betulkan gitu. Misalkan ini piano nih. Jadi di sini ada yang salah misalkan nih. Di sini ada yang salah, titik yang mana salah nih, terlewat. Nanti bisa kita susun lagi sampai benar. Jadi Kang Caca juga nge-tracking Kak ya? Iya, ini trackingnya. Tracking. Jadi bisa di ini. Misalnya gini, ini remo harus keluar. Di mana keluarnya? Di track keberapa? Samain sama ini. Main sekali aja, nanti kesini di copy gitu. Itu udah tamborin udah masuk, rhythm gitar sekarang. Kalau udah komplit kan begini. Sebelumnya mohon maaf nih Bang Caca ya. Ya kan kita ganggu kesibukannya nih. Iya. Kan berhubungan kita kan kemarin juga udah janji nih sama Bang Caca. Ya. Iya. Jadi nggak apa-apa nih ganggu dikit ya Bang ya. Emang saya orang tukang diganggu saya. Oh, tukang diganggu. Semua juga ganggu. Pekerjaan juga ganggu saya. Iya. Kita udah pada tahu nih Bang Caca ya, ya kan dimana Bang Caca nih di dunia musikal gitu.
udah mantep lah gitu. Nah, untuk sekarang nih Bang Caca nih, Bang Caca ada kesibukan apa sih Bang? Jadi karena kalau kesibukan kan kita seniman, sebisa-bisa yang ada kita manfaatin karena Allah kasih saya menjadi seorang seniman dan stempelnya seorang seniman, khususnya seniman membuat lagu atau mencipta lagu, penyanyi dan bikin musik lah. Ya, bikin, tentunya dengan penuh keterbatasan tapi tetap itu saya siasati supaya tetap berjalan sebagaimana mestinya ya karena saya memang punya pekerjaan seperti itu. Masuk ada tamu. Ini dia nih. Ini nih bang nih yang kita tunggu bang, yang host pertamanya. Oh gitu. Silakan. Ayo. Undang. Ya. Gitu. Gimana tadi pak perjalanan di sini? Wah luar biasa ya. Jaksel ke Bogor. Macetnya juga ada ya. Iya. Biasa ciri khas lah. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Abang Caca, udah kayak terobati semuanya deh. Iya. Udah kayak panas setahun dihapus hujan sehari udah. Berat berarti nih. Puitis juga. Iya. Kalah pencipta lagu. Ya. Ya. Gimana? Ya Bang, sebetulnya kalau dari saya nih kan senang sama seni juga ya, Iya. khususnya musik ya. Ya. Nah, cuman ada satu pertanyaan nih. Saya nggak nyangka ternyata Bang Caca itu sebelum menjadi penyanyi ataupun pencipta lagu ternama malah punya ketertarikan sama main alat musik bass ya. Sebetulnya itu memang dari awal saya senang nonton musik panggung itu di daerah ya tepatnya di Tasikmalaya. Memang yang saya tetap selalu saya lihat itu gitar yang kawatnya 4 tuh berarti bass ya, karena begini badan saya kan kecil, badan saya kecil dan saya lihat pemain bass di salah satu musik di Tasikmalaya itu badannya kecil tapi kok gitarnya gede, suaranya paling gede di antara orang-orang yang ada di panggung. Nah dari situ dan harmonisasi bass itu sangat menonjol gitu ya di kuping saya, makanya saya jatuh cinta dengan bass gitar gitu awalnya. Jadi awalnya dari pemain musik daerah ya yang sering ditonton sama saya, itu yang menjadi sorotan saya, yang menjadi inspirasi dan imajinasi bagi saya. Itu adalah gitar bass itu. Tapi mungkin kalau dari basis Indonesia lah, skup nasional gitu, ada yang menjadi idola atau semakin bikin semangat lah untuk belajar bassnya. Kayak panutan lah atau enggak sumber inspirasi gitu. Ya, idola saya lah ya. Idola. Tentunya begini, kalau saya kan kadang-kadang susah-susah gampang ya. Saya ini ngambil putusan untuk menyenangi salah satu idola itu atau salah satu pemain bass itu sulit kadang-kadang karena begini, bass itu dibunyikan tergantung kebutuhan. Jangan lagu slow, lagu mainnya seperti slow gitu, seperti slow rock, nggak juga. Kalau di dangdut kan walaupun slow atau slow rock juga tetap harus mengedepankan harmonisasinya gitu. Jadi nggak mentang-mentang pemain bassnya hebat lalu mainnya seenaknya gitu, enggak. Menonjolkan skillnya gitu ya. Menonjolkan skillnya tapi tidak. Nah saya kebetulan karena memang dari tahun 70 saya menyenangi karya-karya soneta, karya-karya Bang Haji Roma. Jadi tentunya segala sesuatu yang menjadi unsur permainan di soneta itulah yang diidolakan saya. Gitu. Jadi dari basisnya band soneta ya. Dari soneta itu permainannya ya. Bukan kualitas seseorang. Tentunya kalau memang dibilang kualitas soneta lebih tinggi, ya orang lain juga banyak yang bisa. Tapi kan di situ kaptennya yang hebat, Bang Haji Romanya. Nah makanya yang saya idolakan adalah permainannya di saat memainkan gitarnya pada lagu-lagu yang adanya karyanya Bang Haji begitu. Di situ permainan bassnya pas dah sama lagunya gitu. Iya, harmoniknya dapat, tidak berlebih dan kurang pun tidak karena memang porsinya mungkin seperti itu, di set seperti itu. Makanya saya sukalah dengan itu. Gitu. Oh, berarti emang sumber inspirasinya Bang Haji nih. Oh iya, tentunya. Ya seperti lagu yang baru kemarin keluar saya
kan judulnya Aku Suka Soneta. Alhamdulillah itu berhasil gitu. Untuk ukuran saya, mungkin untuk ukuran anak-anak sekarang yang viewernya ya juta atau apa, saya mungkin masih jauh seperti dari itu. Tapi hanya berharap mudah-mudahan bisa seperti mereka, bagus gitu. Yang penting kreativitasnya untuk selalu membuat karya ciptanya itu tuh Iya, yang tetap berjalan karena nggak boleh itu padam ya Bang ya. karena itu bagian dari kewajiban. Bekerja, berkarya itu adalah kewajiban. Apakah kita wajib berhasil? Oh tidak, itu prerogatifnya Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang penting produktif ya. Produktif dan mau berkarya itu kewajiban kita sudah ditunaikan gitu. Nah, ini Bang kan kita ngelihat kayak misalkan kemarin atau sampai sekarang ini Bang Caca nih kayak udah enak lah gitu kan. Kayak misalkan siapa sih yang mau kenal Bang Caca gitu. Cuma ngeliat enaknya doang nih, kira-kira nih Bang Caca itu ada nggak sih Bang kayak titik terendah Bang Caca gitu, kayak misalkan kendala. iya kayak astaga gini amat hidup gua gitu Bang, masih ada Bang. Kalau bahasa itu boleh dikatakan silahkan, tapi tergantung orangnya juga. Tapi untuk saya selaku makhluk Allah yang selalu bersyukur, yang namanya titik terendah saya pikir enggak ya. Wah, enggak akan terucap dari bibir saya gimana titik terendah, karena apa? Ya saya selalu bersyukur. Makanya apapun yang terjadi hari ini, saya punya beras tinggal 2 liter, entah 3 hari yang akan datang makan atau tidak pernah saya pikirkan. Karena yang menjamin Allah. Disitulah saya merasa tidak ada titik terendah. Hanya saya bagaimana, kalau rendah dalam ibadah, saya selalu rendah karena saya belum baik dalam beribadah. Makanya saya tidak mau mengatakan kehidupan ini ada titik terendah. Kalau mau mah, kenapa sih lu urusan dikasih kekurangan dari Allah aja udah mengeluh, lu aja ibadah belum bener. Nah, kalau dibalik begitu bagaimana? Kita kan nggak ada apa-apanya gitu. Luar biasa, mantap benar. Jadi nggak nyangka ya hingar-bingar dunia selebriti, tapi Bang Caca intaknya luar biasa. Gitu ya. Tetap itu yang dijunjung tinggi sama beliau. Ya tapi itu pun kan apa ya? Satu, saya merasa punya ukuran tersendiri dan tidak bisa dilebih-lebihkan gitu. Baru seperti ini ya, mudah-mudahan kita tetap setidaknya stabil atau yang akan datang bisa lebih baik dari ini. Entah itu kita berbuat untuk hal ibadahnya juga bisa meningkat, kita mendapatkan ekonomi yang juga Allah kasih yang lebih, dan kita juga kuat memegang amanah itu, karena rezeki kayak nyawa, popularitas, segala sesuatu itu amanah dan memang ujian gitu. Saya pikir mudah-mudahan saya tetap istiqomah gitu. Oh ya Bang, ada satu pertanyaan lagi nih Bang. Beberapa waktu yang lalu ya ada sempat artis muda ya yang mungkin populer di sosial media ternama, YouTube atau lainnya, dia terbiasa membawakan lagu orang lain. Dan kemudian memberikan tanggapan yang mungkin agak merendahkan lah, nyeleneh kepada sosok musisi yang sebetulnya mungkin karyanya terlihat biasa di mata dia, padahal itu adalah hasil ciptanya sendiri gitu. Sedangkan dia sudah terbiasa dengan karya cipta orang lain. Nah, fenomena seperti ini di dunia musik menurut Bang Caca itu bagaimana? Jadi lebih banyak mengcover atau lebih banyak senang sama bawain lagu orang daripada tadi kayak Bang Caca produksi, berani pede bikin karya sendiri? Masalah nanti laris manis atau tidaknya belakangan gitu. Gimana jalan dulu. Mungkin ada semacam kayak sharing tips nggak nih buat generasi muda yang memang punya hobi dan ketertarikan di dunia musik? Sebetulnya begini, itu kembali karena begini, hidup ini pilihan. Terkadang orang tidak tahu nilai pilihan yang kita pilih sendiri. Kalau menurut saya, mengcover tapi tanpa keikhlasan si pemilik atau tanpa izin si pemilik, entah kalau tanpa izin sih masih mending ya, tapi kalau tanpa keikhlasan diikhlasin sama pemiliknya, jujur sepertinya sih haram menurut saya. Haram, dan saya tidak berharap seperti itu.
saya selalu berharap bagaimana sih mereka berkarya. Karena tahu nggak, dulu di tahun berapa, di tahun 90-an rambut saya masih subur. Sekarang saya sudah mulai copot satu persatu. Apakah itu Anda tahu keseharian saya membuat syair dan berat rasanya membuat syair itu kan? Nah itulah, itu aja satu sisi itu aja udah bisa dipertimbangkan lah gitu ya, untuk pertimbangan gitu ya. Kecuali misalkan saya, ayo silakan yang mau mengcover saya, silakan dengan senang hati saya. Nah mungkin kalau seperti itu bisa dikatakan ya boleh saja gitu. Tapi ya mulailah kurangi budaya mengcover dan tingkatkan budaya berkarya sendiri. Karena apa? Ketika anak muda sekarang hanya bisa mengcover, hanya mau numpang popularitas dengan karya orang gitu, saya pikir kosong itu. Karena apa? Tidak menjanjikan generasi muda yang akan datang dengan tangguh akan menjadi seniman, hanya menjadi benalu kan tidak bagus. Bolehlah buktikan, silakan. Kalau ada yang tidak sepakat dengan saya, ya kembali lagi ke Anda. Hidup ini pilihan. Mau memilih jalan kiri, jalan kanan, kan Anda sendiri. Saya tidak ekstrim lah, hanya memberi masukan lah. Mudah-mudahan menjadi modal, mudah-mudahan menjadi perbaikan gitu. Itu aja. Tuh, alhamdulillah. Luar biasa kan nasihatnya ya. Jelas itu. Tapi ini nih Bang nih, ada hal yang unik nih Bang nih. Nah katanya nih Bang Caca dulu pernah ngangkutin sound system Bang, itu gimana itu? Iya Oh, bukan. Iya katanya begitu. Saya kan bukan cuma ngangkutin biasa. Bisa aja saya nyetir di belakang, alatnya kan saya ngangkut juga nyetir. Tapi kan manggul alat. Bahkan saya gergaji, bikin box sound system, bikin apa. Sampai sekarang juga itu. Karena apa? Bagian dari pekerjaan itu adalah obat bagi saya. Satu saat misalkan saya habis show di mana, dapat sejumlah uang. Ini selain untuk beli beras, selain untuk biaya anak sekolah, selain untuk bayar listrik, selain dan apa-apa, di situ ada gaya hiburan saya. Ini ada uang nih 500.000 satu contoh ya. Saya beli papan beli triplek beli multipack Saya mau bikin box speaker. Nanti kalau udah jadi, udah kita semprot, udah segala macam, udah dinyatakan bagus. Kalau ada yang melihat orang seneng, bayarin nggak apa-apa. Walaupun untungnya cuma 10.000 atau 20.000 atau 50.000, paling sedikit 150.000, nggak ada masalah. Bisa dinikmatin orang. Mudah-mudahan dengan murah itu kita masih bisa kategorinya, kita masih bisa bersedekah gitu, meringankan orang. Ya itu sampai ini seperti studio kan, karena tangan saya mampu untuk mengerjakan ini, bangunan ini. Alhamdulillah saya yang bikin. Bukan hanya desain, saya tenaga yang nempel segala macam ini gitu. Ini juga didesain sama saya dan dikerjakan sama saya sampai lantai apa segala macam. Semualah yang di sini ada tenaga dari orang lain yang diperbantukan ke saya di saat mengangkat papan misalnya agak tebal nih, berat, tolong dong pegangin. Nah mungkin itu aja tenaga. Kalau desain, motong, kayu segala macam saya kerjakan sendiri. Keren ini Pak, studio ya kan, bikin pakai tangan sendiri. Benar. Jadi bukan cuma lagu, berasa nikmatnya. Ada unsur seni rupa di sini. Enggak, bukan. Jadi saya jadi pemborong. Bikin musik sendiri, bikin lagu sendiri, nyanyi sendiri juga. Bikin studio sendiri. Kenapa bukan serakah loh? Karena ini saya menantang diri sendiri. Coba kamu seandainya kamu mampu, kerjakan dulu sendiri. Nah gitu. Adapun nanti hasil dari studio misalkan ada jadi uang, kecuali begini, bikin studio sendiri, musiknya sendiri, nyanyi sendiri, bikin lagu sendiri. Terus setelah jadi uang, dimakan sendiri, nggak inget zakatnya, nggak inget infaknya. Ya itu sih nggak tahu saya. Kan artinya bukan serakah, karena sebagian dari hasil itu kita peruntukkan untuk kapling-kaplingnya yang ada gitu. Jadi insya Allah lah bukan kategori serakah gitu. Insya Allah. Keren itu. Ini Bang, itu kayak gimana awal mula karirnya Bang Caca? Awal mula karir karena saya berbekal senang dengan musik dari daerah itu. Ketika dulu saya masih jadi pemain orkes, tapi sesekali saya nyanyi di grup musik itu. Nah, saya berangkat ke Jakarta. Di Jakarta saya mulai ikut
kadang-kadang ngamen di Biswota, dan saya bertekad itu apa yang saya kerjakan di Jakarta itu tidak hanya untuk menjawab kebutuhan seperti isi perut, kebutuhan baju, sandang pangan, bukan, tapi di situ ada kebutuhan karir. Bagaimana caranya saya membiayai karir, yaitu saya bekerja seorang pembatik waktu di daerah Karet itu, Karet Tanah Abang dan Karet Kuningan gitu ya. Disitulah mulai awal karir, awalnya main di musik di panggung, terus bikin lagu, lalu dikasih nasib ketika saya bikin lagu juga, tapi vokal saya dipakai sama studio, sama recording. Saat itu Gajah Mada Record ya, yang dulu, yang tahun 90-an. Nah, lalu dari situ saya mendapatkan stempel, Allah kasih stempel bahwa saya penyanyi. Ya, makanya ini awalnya cuma dari situ. Saya dari bawah lah. Jadi saya cukup tangguh untuk urusan pengalaman berkesenian gitu ya. Karena dari awal manggul alat, bikin pagar di lapangan untuk zaman dulu kan zaman pakai tiket ya, pakai karcis kan itu. Jadi semua kita sudah coba nyetir alat musik segala macam lah. Kita berawal dari nol gitu. Jadi kalau bicara semangat juang udah nggak terbantahkan lagi ya. Semuanya udah dilalui ya Bang Caca. Semangat, tapi kita perlu tahu ukuran. Bolehlah kita semangat, tapi ukuran yang saya pikirkan sebelum saya semangat, sebelum saya bergerak, sebelum saya membangun keinginan atau membangun karir, terlebih dahulu saya bagaimana bisa nggak mengukur kemampuan diri. Jangan dulu melewati kemampuan. Misalkan kita kita berkarir, oh saya baru bisa bikin lagu, teruslah bekerja bikin lagu. Oh saya baru bisa nyanyi, teruslah nyanyi. Tapi jangan ada embel-embel. Waduh, saya harus beli mobil nih, padahal duitnya belum ada. Jangan jalan kaki aja gitu. Nah itulah. Jadi saya sampai sekarang bisa bertahan karena apa? Memang punya pola pikir yang santai tapi terarah gitu. Ya, tapi ini bukan berarti mencontohkan bahwa baik itu adalah ini, bukan. Saya ini sedang bercerita tentang diri saya. Itu aja. Jadi bisa memilah lah antara kebutuhan sama keinginan. Oh iya, sangat. Sampai sekarang juga harusnya seperti itu. Bukan nggak bisa mewujudkan dari pandangan atau kasat mata seseorang atau orang lain, bukan tidak bisa, tapi saya tidak bisa merepotkan hati sendiri. Seandainya rumah saya harus 1 hektar, mungkin bisa, tapi setiap hari hanya mikirin utang, membayar utang, bukan memikirkan karir yang sesungguhnya. Nanti jadi kejar tayang, kejar target. Oh, 1 bulan ini saya harus bikin lagu 3 lagu nih. Padahal kemampuan kita baru setengah lagu atau 1 lagu. Jangan, saya nggak mau. Apa yang Anda lihat sekarang di sini, inilah saya. Belum lebih, mudah-mudahan besok lusa Allah kasih yang lebih gitu. Ini kan kalau saya dari sudut pandang sebagai sesama orang tua ya. Kalau bicara kepada darah dagingnya Abang Caca nih, ada nggak semacam keinginan bahwa agar mereka mengikuti jejaknya Bang Caca, atau ya mereka diberikan pilihan kepada anak ya? Ya. Anak saya semua alhamdulillah berjiwa seni. Tapi semua ada penggebuk drum, ada pemain bass juga yang ikut ke saya, yang nyanyi juga. Yang satu pengennya kerja, yang satu pengennya jadi wira swasta, yang satu juga tadinya mau diarahkan ke nyanyi, yang perempuan aku nggak mau jadi artis, aku mau jadi guru ngaji aja. Nah, akhirnya dia memilih untuk pesantren gitu. Itu udah pilihan masing-masing. Bukan tidak dicontohkan, bukan tidak ada keturunan lah, itu alhamdulillah sih nyanyinya, Pak. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah bukan bagus. Alhamdulillah nyanyinya mereka bisa. Enak lah gitu. Dia bisa lah untuk berseni seperti ayahnya, tapi mereka ternyata pilihannya yang bukan. Gitu aja. Jadi dikasih kebebasan ya untuk
mengikuti apa Iya. kata hati mereka. Iya, seperti saya juga sebagai orang tuanya kan dulu Iya. tidak dicontohkan apa-apa sama orang tua, hanya yang kita tahu, oh iya ya orang tua kita ini baik-baik. Kenapa sih kita nggak berlaku baik juga gitu? Jadi malu dan malu hati sendiri. Iya. Jadi bisa dibangun itu karena bukan dicontohkan, tapi sudah tercontohkan, terdoktrinasi sama orang tua gitu. Kalau orang tua baik kan kita nggak usah, kita nggak dibilangin, kamu tuh harus begini, kamu enggak. Kalau lihat orang tua baik, rasa-rasanya sudah kayak malu kalau untuk berbuat tidak baik gitu. Sudah dapat keteladanan ya. Karena gini, saya yakin ketika sekarang saya misalkan saya dihormati orang, saya dihargai orang, saya berpikir tidak semata-mata saya orang yang terhormat, orang yang baik, tidak. Mungkin waris atau hukum bagi anak dari warisan orang tua yang baik. Karena kebaikan orang tua itu akan memberikan dampak kepada anaknya. Mungkin seperti itu. Saya nggak merasa baik, saya nggak merasa hebat. Mungkin orang tua saya dulu baik pada orang, makanya saya banyak dibaikin orang gitu aja. Udah berpikir nggak menyatakan menilai diri saya itu seperti apa gitu kan. Semata-mata mungkin orang tua saya dulu bersikap baik sama orang. Kita lah yang memetik jadinya ya. Gitu. Kebaikan dari mereka. Iya. Seru ya. Iya, bagus kayak gitulah. Kayak gitu, Pak. Sama ini, Bang. Kalau menurut Bang Caca nih, Bang, dangdut sekarang gitu kan, kayak apaan, AKD ya? Apa? KDI. Iya, KDI gitu, sama DA Sere, DA Akademi. Iya, sama dangdut zaman dulu gitu. Kira-kira kayak gimana nih, Bang, gitu? Apa bedanya? Atau enggak misalkan dari sudut pandang Bang Caca nih, itu seperti apa kayak gitu? Seni itu terkadang mengikuti zaman. Di mata saya tidak ada yang sekarang bagus, yang dulu jelek, yang dulu bagus, yang sekarang jelek. Sekarang saya, karena saya orang dulu, ya menilai yang sekarang, oh hebat. Dalam bermain musik juga mereka akademis, banyak disanding dengan sekolahan musik, dengan pendidikan musikalitasnya tinggi gitu ya. Hebat-hebat, nyanyinya pun sekarang di ajang-ajang pemilihan bintang-bintang artis gitu ya, itu hebat-hebat, terbukti saya tonton kok. Mereka tune-nya bagus, vokalnya bagus, anaknya cantik ya, ganteng, pakaiannya disertai pakaian zaman sekarang kan disandingin sama zaman sekarang, pakaian di toko sudah tersedia yang bagus-bagus ya, pokoknya segala macamnya bagus lah. Yang dulu pun sesuai dengan zamannya, masanya. Iya, masanya. Kalau dulu memang culun, memang zaman dulu tuh yang culun itu yang seperti sekarang hebatnya kan gitu, karena sesuai dengan zaman gitu. Hanya mungkin beda pabrik. Kalau dulu cara berkarirnya lewat karya, begitu karya keluar, tampil di TV, lalu nanti di TV-nya nggak ada, mereka bisa lari ke produk yang sudah menjadi kaset, di-setel di rumah, tidak lihat di TV, masih tetap bisa ya. Kalau sekarang kan mengandalkan media, sekarang sudah pindah ke gadget ya, ada di televisi atau apa ya, patut bersyukur lah. Bagi saya nilai kedua belah zaman, kedua belah pihak juga baik semua ya. Saya berharap masih tetap setialah sama karir, jangan juga jangan juga mogok lah gitu karena lelah, karena gengsi, karena apa. Yang jelas begini, cuma satu hal ya, untuk semua termasuk untuk saya, hidup tuh tidak cukup dengan kualitas satu pekerjaan, kualitas diri atau apa, tidak cukup. Tapi ada satu hal, setinggi apapun kehebatan orang, kalau tidak disertai dengan akhlak yang baik. Termasuk saya nih, saya menasehati diri saya sendiri, bukan menasehati orang lah. Setidaknya
seperti orang yang Jumatan kan dalam khutbah paling tidak menasehati diri saya sendiri kan gitu kan. Seperti itu pula kita berjalan gitu. Ya apa ya, kedepankanlah akhlak, etika gitu. Jangan karena mentang-mentang sudah terkenal lalu ditambah dengan masalah-masalah yang kontroversi. Ya harapan kita sebagai saya di usia 60 begini punya ada harapan untuk yang muda-muda itu yang yang didahulukan masalah etika aja lah, akhlak lah gitu aja ya. Termasuk ini maaf pepatah untuk diri saya sendiri, nasihat untuk diri saya sendiri ya. Bukan saya tidak cukup ilmu untuk menasihati orang lain, tapi hanya marilah kita sama-sama di samping meningkatkan prestasi di bidang musik, di bidang masing-masing, tapi ketengahkan dulu didahului dulu dengan akhlak lah gitu. Singkat sepantun. Karena barokah itu saya pikir bukan didapat dari kualitas diri, tapi bagaimana kualitas pekerjaan gitu ya, kehebatan secara akademis kata apa. Tapi mungkin barokah itu karena memang pandai-pandai menempatkan diri pada porsinya. Kan porsinya orang tuh harus sopan santun. Satu, bisa menghormati usia orang lain gitu ya, bisa menghormati kualitas juga orang lain, bisa menghormati kekayaan orang lain, nggak apa-apa, itu udah hukum alam, nggak apa-apa. Tapi dari situlah nilai hormat lah. Orang kaya juga kan sepatutnya menghormati juga orang yang di bawah. Ya seandainya kita sebagai pemimpin nomor 1 atau nomor berapa di dunia ini, tapi yang harus dihormati bukan hanya dia yang harus dihormati. Yang harus dihormati apa? Usia orang lain. Ketika ketemu ibu bapaknya kan harus cium tangan, walaupun dia presiden kan cium tangan. Nah, itulah gurunya gitu yang sangat berharga kan itu. Mudah-mudahan saya bisa, walaupun sampai sekarang masih jauh saya. Istilah kalau berpikir akhlak masih jauh, belum ada apa-apanya. Padi makin berisi makin menunduk. Makin menunduk. Iya, kayak gitu. Iya. Ini apa? Bang Caca, kan biasanya nih musisi itu ada ciri khas sendiri. Kalau misalkan sebelum manggung nih, misalkan sebelum manggung ada yang nata rambut lama banget gitu. Sebelum manggung kayak harus ngosongin nih gitu kan, harus misalkan ngapain minum susu segala macem. Nah, Bang Caca nih kira-kira ada nggak kayak misalkan bahasanya ritual sebelum manggung lah? Iya. Oh, kalau saya ada pantangan. Oh, ada pantangan. Ada pantangan. Kalau mau nyanyi, pas mau nyanyi jangan makan jeruk. Itu aja tuh Bang ya. Jadi kayak semacam sebuah Kenapa? Kenapa? Kenapa tuh? Kapan nyanyinya kalau kita makan jeruk? Kan gitu. Masa udah dipanggil makan jeruk? Caca, Andika, silakan. Makan jeruk dulu apa? Digamparin orang itu. Kalau gitu. Kalau mau jeruknya yang punya sisi ini. jangan makan jeruk. Makan jeruk dong. Digamparin orang. Iya benar. Aduh. Padahal tadi udah serius gitu kan. Takut ngapain nih suara serak segala macam. Aduh. Perasaan kita juga kayaknya pernah nyoba makan jeruk sebelum istilahnya genjreng-genjreng. Kayaknya nggak apa-apa. Gitu ya. Jeruk kan rezeki. Iya. Oke Bang, kalau saya gantian ya, pengen nanyanya ini. Dulu kalau nggak salah Bang Caca juga pernah masuk ke dunia acting. Ya. Nah, itu tuh apa istilahnya sambil merangkul dayung 2-3 pulau terlampaui, atau memang ada sebuah passion tersendiri selain musik ya, memang senang sama itu gitu, teater atau peran? Enggak lah, saya mah senangnya sama duitnya. Saya senang sama bayarannya kok. Ketika teman-teman ada yang ingin ke saya, Bang Caca pernah main di TV anu, tapi sebuah perusahaan atau production house tuh ya, PH-nya itu mengenal saya gitu. Mereka nyoba-nyoba ngajak saya ikutan. Kenapa enggak? Orang Allah udah bukakan kok pintu rezekinya, saya ikut. Ditolak ya. Adapun Bang casting dulu ya Bang ya, enggak mau, saya mah kepake, syukur nggak kepake ya bodo amat, saya bilang. Saya biar di casting juga ntar malah
Kalau nggak kepake kan malu saya. Kepake nggak kepake, mending pas udah jalan, Cak udah keluar Cak. Lu jelek amat sih lu, dan bisa dengan begitu. Apa nih casting dideretin sama orang. Udah tua begini, udah aja mendingan ngerjain yang ada. Tapi ternyata memang kalau rezeki sih nggak kemana. Satu begitu, kedua memang saya sudah terbiasa banyak silaturahmi sama teman-teman yang di lain dunia dari nyanyi. Jadi makanya saya kadang-kadang ke TV, ikut talk show di TV, kadang ikut di sinetron atau apa sesekali gitu. Semata-mata bukan berarti saya punya kualitas di situ, enggak. Ya mungkin mereka hiburan aja lah, ngajak saya gitu. Alhamdulillah sih. Bukan karena apa-apa ya, karena memang sudah milik dan rezeki saya. Bang Caca, sekarang Bang Caca posisinya kan udah jadi orang tua. Tapi pada saat dulu Bang Caca jadi anak, ya kan? Figur dari ayah atau ibu yang paling gimana ya istilahnya, yang benar-benar bikin Bang Caca tuh hari ini sebagai orang tua ya dapat ininya dari beliau di sosoknya. Apakah lebih ke ayah atau ke ibu? Dua-duanya. Kombinasi ya jadinya. Alhamdulillah saya punya ayah yang begitu bijaksana kepada anak istrinya, ya kepada ibu saya dan adik-adik saya serta kakak-kakak saya. Ibu juga sangat mengayom karena apa, ibu ya memang karena memang rukun ayah sama ibu saya sampai punya anak 11. Kalau bukan dengan rukun mana bisa tidur bareng, mana bisa berproduksi, mana pasti mogok di tengah jalan kan. Ini buktinya 11, semua terurus dengan baik. Iya, alhamdulillah kami rukun semua gitu ya. Ya mungkin makanya yang saya bilang tadi, kerukunan kami di antara saudara itu dicontohkan sama orang tua. Bukan ditegaskan ya, kalau ditegaskan kan sebuah pepatah, kamu harus rukun tuh sama adekmu, sama kakakmu. Enggak. Karena mereka satu pasang ayah dan ibu ini berlaku baik, anak-anaknya saling melengkapi mereka berdua. Terus terang sudah terbiasa terdidik seperti itu, terdoktrin seperti itu. Jadi nggak inilah dua-duanya menyenangkan, sangat punya pribadi yang menyenangkan dua-duanya. Berarti dari awal perjalanan karir semenjak selesai dari bangku sekolah sampai bisa menjadi seorang Bang Caca yang seperti sekarang nih. Dulu orang tua itu memang benar-benar juga sama seperti Bang Caca kepada anak ya. Jadi memang memberikan atau ekspresi dari Bang Caca itu diberikan keluasan atau gimana atau enggak? Oh iya alhamdulillah. Dan begini, sampai saat ini juga boleh tanya kepada anak sih. Mudah-mudahan saya salah, bukan mudah-mudahan saya benar ya, mudah-mudahan saya salah. Saya tuh tidak pernah berkata kasar, tekanan yang tinggi kepada anak. Boleh tanya sama anak, tiga-tiganya, 2 anak lelaki, 1 anak perempuan. Enggak, saya tuh sayang sama anak, sama istri, sangat menghargai gitu. Ya kalau sengketa dikit mah urusan prinsip, ya mungkin di dalam sengketa itu ada edukasi gitu kan, ada pelajaran untuk kita atau untuk kami semua gitu. Makanya rukun itu bukan karena tidak pernah berselisih. Berselisih itu ada, mungkin sudah dikirim sama Allah. Kamu harus berselisih untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak baik, tuh kan begitu. Akhirnya dapat baiknya gitu. Jadi alhamdulillah. Kalau untuk sosok ayah ibu saya sosok yang baik, dua-duanya gitu. Pentingnya ilmunya mantap. Makanya turun ke anak-anaknya kan gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan kami amanah, mudah-mudahan kami istiqomah gitu ya. Siap, amin. Apalagi ya? Ini mau nanya nih Bang, album ini nih yang tadi mau ditanyain cuma lupa nih Bang nih. Kenapa? Nah, kalau Bang Caca ini udah ngeluarin sampai berapa ini sih Bang? Saya ini orang yang tidak produktif. Sesuai lagi kalau termasuk bukan pekerja keras juga ya kalau bikin lagu gitu. Kalau dulu kan sesuai sama kebutuhan produser. Di tahun 90-an itu sampai 2000 itu kalau produser ngajak kita nyanyi, ya kita bisa nyanyi, kita bisa bikin lagu. Kalau enggak ya enggak. Karena apaan? Dulu belum ada studio sendiri, belum punya zaman dulu kan bukan zamannya akun. Kalau sekarang kan sudah bisa berdiri. Seorang saya juga, bahkan istri saya yang megang produksi ini kan, Haya Record ini kan punya istri saya.
Itu nama Hayanya juga nama anak saya, dan mereka memang pemiliknya. Sehingga sampai ke penghasilan yang dihasilkan dari Haya Record itu memang miliknya mereka gitu. Saya pun sebagai suami diatur untuk pengeluarannya segala macamnya juga kan mereka yang bayar. Hitungannya seperti itu administrasinya. Jadi apa ya, kalau urusan begitu nggak ini tadi sesuai sama jadi tidak produktif gitu ya. Saya album dari awal 90 aja paling sekitar 20 lebih, belum banyak dibandingin sama orang lain yang sangat produktif gitu. Enggak. Dan saya juga bikin lagu juga nggak produktif, lebih spesial untuk diri saya sendiri. Kalau memang ada orang yang minta baru bikin, itu disesuaikan sama vokal yang mereka ada gitu. Gitu. Jadi lebih kepada untuk dibawakan langsung sendiri ya? Sendiri dan nggak ngoyo lah, maksudnya nggak ngabisin waktu untuk ini, kecuali ada yang dikejar nih karena, dan saya mata duitan orangnya. Gitu. Kalau bang minta lagu boleh, taruh dong duitnya gitu. Kalau dikasih DP itu baru saya kerja. Kalau nggak dikasih DP enggak. Emang gampang bikin lagu gitu. Jadi di satu sisi sombong, sombong, tapi kan memang kan bikin lagu harus ngopi, harus apa, itu kan uang hiburannya. DP-nya dong simpen di meja. Baru otak saya keluar. Tapi kalau nggak lihat duit, otak ini atau kental, nggak ada encer-encernya Butuh gitu. inspirasi ya bang. Komersil lah. Jadi Mata nggak duitan. produktif kalau nggak ada tadi pelumasnya. Mata duitan. Tuh. Berarti nih kalau yang saya lihat Bang Caca ini kayak musikal yang slow baca, santai nih, tapi pasti gitu Pak. Iya, makanya Gini, kenapa saya pilih sikap seperti itu? Saya banyak membaca. Kalau hidup hanya dihabiskan untuk memikirkan karir, sakit, badan sakit. Apalagi udah jelas dalam sekian waktu kita nggak minum karena kita berkarya, sekian banyak lupa waktu makan, lupa waktu untuk yang lainnya gitu. Itu akan sakit. Emang hidup hanya cukup berkarir, cari duit, saya cari duit, tapi kan harus ikut batasan, ikut kemampuan waktu, kemampuan kemampuan kualitas diri kita, Mengukur diri ya. mengukur diri gitu aja. Nah, bagus ya pengalaman kita hari ini mengenai sosok musisi dangdut Iya. ternama Indonesia. Karena apa? Karena pertanyaannya itu ya memang wajib saya jawab dengan apa yang ada. Kalau saya menutupi diri seakan-akan saya lebih bagus dari orang lain, mau waduh masih jauh, nggak ada apa-apanya. Cuman berusaha. Itulah yang sekelumit tentang saya. Jadi nggak mau lebay lah. Itu apa yang saya omongin ya begitu. Silakan orang mau nuntut apa juga. Misalkan orang datang ke sini pengen disuguhin roti, adanya singkong, mana mungkin saya mau ogah amat, saya ngadain harus adain roti, tetap aja singkong. Ayo kita makan bareng-bareng, saya aja makan singkong kan begitu. Iya benar. Jadi janganlah, Ada apa ya, disyukuri aja. nggak mengada-ada lah. Apa yang ada saya omongin, yang enggak ya enggak. Keren lah. Nah, makanya hari ini ya Pak ya kita datang di sini juga ternyata banyak hal yang kita dapat gitu kan. Kayak misalkan pembelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita bincangkan sama Bang Caca. Kita harus bersyukur. Entah kita dalam keadaan apapun, pastinya harus tetap bersyukur. Gitu. Dan juga harus berakhlak sih. Iya, Iya, Pak. setinggi-tingginya karir, prestasi yang kita miliki itu yang nomor satu yang justru harus jadi imam atau di depannya daripada itu semua. Benar. Akhlak. Akhlak, berakhlak gitu. Termasuk untuk saya sendiri kan itu. Saya paling senang kalau saya dinasehati orang tuh paling senang. Setidaknya saya dapat bekal lagi, saya dapat pondasi lagi, semakin kuat. Gitu. Jadi saya nggak terbawa. Yang sekarang yang sulit itu, yang saya waspadai, ngeri, takut saya terseret dengan keinginan, bukan dengan kebutuhan. Takut saya. Makanya yang takut tuh bukan prakteknya, hatinya. Maksudnya saya mohon kepada Allah juga jangan sampai saya terjerumus ke arah keinginan semata, tapi
bagaimana cara bisa menutupi kebutuhan, segitu aja. Itu merasa cukup sekali. Insya Allah lah, mudah-mudahan Allah memberikan yang lebih gitu. Kan kadang-kadang begini, kemauan terlintas di hati, tapi kita mengutamakan keinginan. Tapi kadang-kadang ajaibnya apa? Allah ngasih, padahal kemarin saya cuma pengen sepeda ya harganya 1 juta, tiba-tiba jedar ngasih mobil yang harganya mahal. Bisa, makanya apa sih yang nggak mungkin ya. di sisi Allah nggak ada, di tangan Allah nggak ada yang mustahil, semua kun fayakun. Itu makanya kita jangan kecil hati lah, bekerjalah sekuat mungkin, semampu mungkin, jangan pikir-pikir tentang berhasil itu bukan wajib. Berarti action dulu kita Pak. Iya. Resiko mau belakangan. Tapi kalau ngomongin cita-cita atau impian Bang sebagai Obsesi. manusia nih, setelah sudah berada di usia yang sekian nih, dream atau impian Bang Caca sekarang apakah masih di dalam ruang lingkup karir musik atau mungkin sudah bergeser kepada sisi spiritual mungkin, atau sisi tadi kebahagiaan dalam rumah tangga, atau apa nih Bang yang jadi impian sekarang nih di usia Seimbang. Itu pertanyaan dua tuh akan menjadi satu di hati saya, karena begini, ya Allah tambahkanlah rezeki saya, uang saya. Semata-mata saya bukan hanya memikirkan kebutuhan nanti. Anak itu ada yang ngurusin, Allah yang ngurusin kok. Seandainya saya pulang duluan, istri itu ada yang ngurusin, atau istri yang duluan, saya ada yang ngurusin, Allah yang ngurusin. Tapi yang sulit itu kita mengurusi akhiratnya. Coba kasih ya Allah, sekarang kasih duit 1 miliar aja, insya Allah 1,5 miliar bisa aja sama saya dikasih ke masjid, ke pembangunan masjid. Bisa saja. Mudah-mudahan aja saya kuat. Makanya saya selalu berharap rezeki dan rezeki, uang dan uang. Kita di dunia itu tidak disertai dengan uang, bohong besar. Tetap aja mau bikin tempat ibadah, mau beli rumah, mau beli tempat tidur juga pakai uang. Mintalah sebanyak-banyaknya uang, ya Allah kasihlah saya uang, itu doa yang paling bagus. Tapi ternyata kemarin juga begitu begitu ada pernyataan dari Bang Hadi Omay, kalian itu jangan terlalu jauh-jauh berpikir tentang doa, ngapalin doa. Sholat itu doa nomor 1. Yang Robbik Firly-nya itu coba kan, minta segala macam ada di situ. Itu doang. Saya berpikir begitu aja, bagaimana kita caranya membenahi sholat doang lah. Insya Allah lah, rezeki ada yang menjamin. Entah datangnya kapan, jangan berpikir kita tuh mengejar rezeki. Rezeki juga lagi mengejar kita, pengen ketemu sama kita, cuma di mana tempatnya itu rahasia. Tinggal doanya aja yang kuat. Itu. Jadi saya sederhana aja. Jadi nggak terlalu banyak yang dipikir, nggak terlalu banyak obsesi itu ini. Yang penting bagaimana kebutuhan terpenuhi, selalu berdoa pengen yang lebihnya itu. Ya udah, nanti jadi pola pikir saya tetap karir tetap nomor 1. Urusan akhirat juga nomor 1 gitu. Kalau ada hubungannya dengan rezeki gitu ya. Kalau hubungannya dengan ibadah itu, nilai ibadah yang secara langsung kasat mata itu saya masih buruk. Saya belum bisa baiklah dalam ibadah. Sholatnya, bacaannya belum benar, bismillahnya pun belum benar. Niatnya kadang-kadang suka kebawa ingatan, udah takbiratul ihram tapi masih ingat utang, masih ingat itu, masih ingat kerjaan. Itu yang belum baik. Itulah isinya yang tadi, kedua-dua tujuan itu berimbang. Mudah-mudahan Allah kasih semuanya supaya kita bisa. Jadi kalau dikasih rezeki yang sebanyak-banyaknya, mau digunakannya juga semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Maha Kuasa. Ya jelas. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa dan kuat. Pengennya seimbang. Ini dari sekarang pun yang diingat setiap saat itu apa? Ya itulah bagaimana ya dunia mah kita juga masih lagi hidup kan? Apa yang dipikirin kita lagi hidup? Makan mungkin walaupun sepiring ada gitu. Iya. Kenapa sih? Tapi kok kita lupa satu hal yang lebih dari itu gitu, yang jauh lebih manfaat dari itu. Mungkin hari ini kita dapat banyak daging dari
Bang Caca, apa yang tadi mungkin kita apa Pak yang kita peroleh, kita bincang-bincang di sini itu ya buat pribadi kita jadi pelajaran. Iya. Pertanyaan terakhir Bang Caca nih ya. Ini kami dari Yayasan Sinergi Generasi Muda Indonesia hari ini membuat konten seperti ini, kita bincang-bincang sehingga sampai hari ini kita bisa bertemu Bang Caca nih. Sebenarnya dalam rangka dari yang kami dapat di YouTube ini untuk tadi membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah ini kalau tanggapan Bang Caca terhadap hal seperti ini gimana? Atau mungkin saran-sarannya kira-kira kedepannya supaya lebih baik lagi itu gimana? Dari yang saya dengar juga, kalau memang konten ini diperuntukkan untuk hal-hal yang baik, sudah niatan yang baik, sudah niatan yang bagus. Jarang sekali arahnya ke sana. Biasanya kan kalau bikin konten arahnya yang penting ketika sudah berhasil, rupiahnya sudah ada ya untuk kepentingan diri sendiri. Nah kalau ini untuk arahnya ke sana, waduh sangat mulia sekali. Tapi memang harus banyak yang diperhatikan. Nanti ketika ini berjalan, satu saat nanti akan mengambil tema-tema yang lain dengan orang-orang yang lain, atau entah itu artis, pejabat dan lain-lain semua dari kalangan agama atau apa ya. Itu patut diperhatikan. Diperhatikan apanya? Unsur yang dibawakannya, satu bukan tidak sara, kedua tidak fisik, mengata-ngatai orang, fisik orang, ketiga tidak arahnya menggibah yang sekiranya nanti ada nilainya tidak menyenangkan orang lain, nanti orang lain satu begitu. Dan unsur-unsur pendukung seperti misalkan di belakangnya mau pakai latar belakang musik gambus misalkan. Lihat dulu itu gambus itu ada yang bikin. Kan nggak mungkin setan bikin lagu ya. Sampai saat ini juga belum ada ya. Ya kita minta redonya dulu sama orang yang bikin. Itu kan juga unsur-unsur yang baik. Jangan sampai air susu yang nilai setitik itu gara-gara setitik lagu yang tidak direlakan sama orang jadi ilustrasi, akhirnya membatalkan pahalanya. Itulah yang sangat disayangkan, karena saya pikir lebih berat kita datangnya dari Jakarta sampai ke Bogor ketimbang nilai yang tadi setitik. Itu jangan sampai lah, itu hanya itulah unsur yang membuat batal gitu dengan niatan seperti itu, niatan yang baik. Itu perlu diperhatikan. Unsur-unsur yang mau diangkat di media sosial tuh harus diperhatikan ke samping kiri, samping kanan, atas belakang, depan belakang, atas bawahnya harus disaring lah gitu aja. Jangan sampai ada yang tadi membatalkan maksud yang baik gitu. Itu aja menurut saya. Silakan, bagus kok, saya mendukung, bahkan nanti satu saat kalau ada yang masih bisa dibantu sama saya sekuat saya, yang saya mampu, insya Allah saya bantu dah gitu. Itu ya, jadi kita diberikan semacam nasihat yang positif supaya konten kita ini bisa terus berkembang koridornya, supaya jangan lupa tadi dikasih sama Bang Caca yang baik-baik aja lah. Allah masih menyediakan kok hal-hal yang baik ketimbang cari-cari masalah. Jadi menjual sesuatu itu menjual masalah, bukan menjual yang menjadi tujuan gitu. Tujuan baik ya jangan pakai masalah. Tujuannya uang ya cari uang aja dengan yang tidak bermasalah, kan cakep gitu. Boleh, bagus. Saya senang kalau isinya seperti itu. Jadi kita bismillah juga ya. Jadi justru background ataupun musik latarnya sebenarnya hasil dari karya cipta musisi dari Sigma sendiri ya. Bagus. Tapi boleh gitu kalau nanti ini kita punya konten begini, tetapkanlah satu lagu aja, terus bikin di studio atau di apa, terus nanti walaupun sederhana seperti apa, nyanyi yang benar itu akan menjadi latar dari konten tersebut. Ini punya ciri khas nih karena lagunya judulnya A, besok nggak akan B lagi, A aja terus banyak aja di situ. Itu akan lebih bagus, jadi akan ciri khas akan jadi jati diri ya, akan jati diri gitu. Silakan dibikin aja dengan bagus.
Ini lagu yang jadi soundtrack utama. Entah gitar apa tunggal atau entah pakai musik sederhana, ada bentuknya musiknya ke Arab-Araban gitu. Yo asik lah, bagus. Oke, terima kasih banyak Bang Caca Ya. atas ngobrol bincang-bincangnya hari ini. Siap. Ya, mudah-mudahan Bang Caca sehat walafiat selalu. Amin ya Allah ya Allah. Keluarganya senantiasa penuh berkah, harmonis, Amin. bahagia, sejahtera. Ya. Nih, Bang, sebagai rasa terima kasih kami nih atas penerimaannya yang luar biasa, sharing-sharingnya nih kami ada kenangan sedikit nih Bang. Ya. Oh, iya. Nanti di bawah nih ceritanya mau diterima ya Bang ya. Terima kasih. Siap. Ya, nih Bang Caca, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di atas, Ya. ini nih kenang-kenangan nih buat Bang Caca. Ya. Oh, mantap. Wih, Seandainya tidak sesuai dengan ekspektasi, mohon maaf ya. oh cakep. Suka saya. Bang Caca ternyata seneng sama wig rambut kribo ya, atau Iya. keriting ya. Benar. Kumisnya mirip banget. Mirip abis disemir. Terima kasih. Aduh, senang hati saya. Ini insya Allah mau saya pasang di studio. Wih, seneng banget. Sebuah kehormatan Cakep. ya. Suatu kehormatan. Saya ngena banget ini. Wes. Sip. Oke, pemirsa KBB, demikian sudah selesainya kita bincang-bincang dengan Abang Caca Handika dengan berbagai macam sharing-sharing tipsnya, juga nasihat-nasihat positif yang telah diberikannya kepada kita semua. Semoga acara ini bermanfaat bagi Anda semuanya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di Kita Bincang-Bincang channel. Terima kasih. Untuk Indonesia ada, demi Indonesia kita bisa bangun Indonesia maju jaya. Ayo kita bangun bersama-sama. Kita bincang-bincang, berbagi pengalaman, berani maju ke depan. Kita bincang-bincang. Berani bicara? Berani dong.